Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Naryo. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah beberapa waktu istirahat ya. Kita hari ini akan belajar SBDP tema 3 subtema 1, yaitu tentang alat musik ritmis. Kita dilihat, alat musik ritmis ada beberapa. Apa toh alat musik ritmis itu? Diperhatikan. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Alat musik yang tidak bernada. Alat musik ini digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Jadi ini sebagai tambahan saja. Kemudian dalam memainkan alat musik ritmis, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang ketepatan irama. Jadi anak-anak kalau memainkan iramanya harus tepat, ajeg ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Jadi harus iramanya tepat, ketukannya juga harus tepat. Sekarang kita lihat alat musik ritmis dibedakan menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, alat musik ritmis tradisional. Kemudian yang kedua, alat musik ritmis modern. Nah, sekarang akan kita lihat satu persatu. Alat musik ritmis tradisional contohnya apa? Nah, ini ada gambar. Gambar apa anak? Oh iya, ini namanya gendang. Kalau anak-anak melihat musik campursari di Kempot misalnya, pasti ada gendangnya. Gambar berikut. Nah, ada gambar apa ini? Ada gambar tamborin. Ya, jadi ini alat musik tamborin. Berikutnya, nah, kok seperti gendang juga ini? Ini namanya apa anak? Ini namanya tifa. Jadi membunyikannya dengan cara dipukul seperti gendang. Selanjutnya akan kita lihat contoh alat musik ritmis yang modern. Modern itu berarti yang zaman sekarang sudah banyak. Yang pertama ini ada gambar kok segitiga ya? Apa ini namanya? Ini namanya triangle. Ya. Kemudian ada lagi apa nih? Seringkali anak-anak melihat kalau ada drum band itu pasti ada yang pegang alat ini. Namanya apa nih? Namanya simbal. Dan berikutnya, nah ini kalau anak-anak bermain band, nah ini namanya apa? Namanya drum. Nah, sebenarnya ini bisa digabungkan. Simbal ini adalah bagian dari perangkat drum gitu ya. Nah, itu alat-alat musik ritmis yang kita pelajari hari ini. Demikian anak-anak, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Cahyo. Setelah sekian lama ya, berapa minggu ini tidak ada pembelajaran seperti ini ya. Mari kita akan belajar kembali di minggu ini. Kita sudah akan masuk di tema 3 subtema 1 ya. Masih tentang benda di sekitar kita. Nah, pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mencoba membuat ringkasan dari teks tentang benda di sekitar kita ya, terutama ya. Nah, ternyata benda itu yang berada di sekitar kita itu banyak sekali ya. Ada benda yang berdasarkan bentuknya ada bulat, kotak, ya. Dari segi ukuran juga ada yang besar, kecil. Nah, kita akan bahas di sini ya. Nah, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang akan kita baca. Jadi
Pertanyaan-pertanyaan itu masih ingat gak? Ada 5W plus 1H. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dapat disusun dengan menggunakan kata tanya yang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Contoh, kalau kata tanya apa, itu fungsinya untuk apa? Ayo. Ya, itu tuh menanyakan suatu benda atau menanyakan kalau kata tanya siapa, itu untuk menanyakan apa? Ya, itu untuk menanyakan orang. Nah, dan masih banyak lagi ya. Nah, di samping ini sudah ada fungsi dari kata tanya. Nah, informasi yang diperoleh dari teks dapat digunakan untuk membuat ringkasan. Jadi kita buat dulu kata tanyanya ya. Contoh siapa? Kita buat di dalam situ ada tokoh siapa, tulis saja di situ. Nanti kita akan membuat ringkasan. Nah, lalu menemukan kata-kata baru di dalam teks tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, terkait dengan kata-kata baru, kita bisa menggunakan namanya kamus KBBI. Nah, mari kita bahas. Dalam teks kita akan menemukan banyak sekali kata ya. Ada kata-kata yang sudah kita ketahui artinya ya. Namun ada juga kata-kata yang belum kita ketahui artinya. Jika kita menjumpai kata-kata yang belum kita ketahui ya, artinya, kita dapat mencari di KBBI. Singkatan dari apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ada update informasi sekarang KBBI. Terkadang ada yang menulis KBI, Kamus Bahasa Indonesia, tidak ada kata besar lagi. Jadi kadang ada buku yang masih tertulis KBBI, ada juga yang masih sudah tertulis KBI. Isinya tetap sama, kamus, arti-arti dari sebuah kata. Nah, ya. Nah, membuat kalimat menggunakan kata-kata baru dan teks. Jadi kalau anak-anak tidak tahu arti dari kalimatnya, ya, anak-anak bisa menulis artinya, menulis kata-kata yang tidak diketahui itu, lalu dicari artinya di KBI atau KBBI. Ya. Nah, kata-kata penting dari sebuah teks, tentang benda di sekitar ya, ada yang belum kita ketahui artinya ya. Kata-kata itu dapat kita cari artinya dengan menggunakan kamus. Setelah kita ketahui artinya, maka kita dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Nah, gitu ya. Nah, langkah-langkah kita akan membuat sebuah laporan hasil pengamatan ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, menentukan judul teks. Teksnya itu judulnya apa? Lalu yang kedua adalah membuat kerangka teks. Terdiri atas pembukaan, inti, dan penutup. Yang ketiga, kita akan membuat kalimat pembukaan ya. Yang keempat apa? Yang keempat, menuliskan informasi penting dari hasil pengamatannya. Lalu membuat kalimat penutup. Nah, ini ada bacaan. Mari kita meringkas dari bacaan ini atau paragraf ini ya. Kita simak bersama. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Misalnya, ada benda yang berbentuk balok dan bulat. Beberapa benda berbentuk balok, misalnya kotak pensil, kotak mainan, ya, dan lemari. Benda-benda berbentuk bulat, misalnya apa? Ya bola. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan kecil. Ada juga benda yang berat dan ringan. Coba mari kita akan meringkas ya, bacaan ini ya. Kita siapkan dulu kata tanya yang kira-kira ada di dalam bacaan. Coba menggunakan kata tanya siapa.
kita tulis berarti siapa? Benda. Ya, yang ada di dalam bacaan itu adalah benda. Mengapa? Benda memiliki banyak bentuk. Ya. Apa? Jadi benda memiliki ukuran yang berbeda-beda, memiliki berat yang berbeda-beda. Maka kalau kita ringkas jadi seperti ini. Benda memiliki banyak bentuk dan ukuran. Nah, itulah dia ya anak-anak ya. Nah, dari bacaan tadi kira-kira ada kata-kata baru yang baru kamu dengar tidak? Kalau ada silakan dicatat, lalu ditulis di di buku catatan, lalu dicari di KBBI atau KBI. Itu ya anak-anak ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian pelajaran hari ini. Tuhan